Kelahiran anak kedua Meghan Markle dan Pangeran Harry terus dibicarakan publik, terutama terkait nama Lilibet Diana yang dipilih mereka. Publik menyebut mantan anggota senior kerajaan tersebut semestinya memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta maaf kepada keluarga kerajaan atas semua tuduhan yang mereka berikan. Kelahiran bayi dalam keluarga kerajaan biasanya mendatangkan kebahagiaan dan patut dirayakan. Kehadiran bayi dianggap sebagai perekat hubungan, bahkan jadi pereda perselisihan yang terjadi. Tetapi yang terjadi pada kasus kelahiran Lilibet Diana Mountbatten Windsor dinilai sebaliknya. Komentator Louis Robert berbicara kepada pembawa acara Sky News Australia Chris Kenny terkait kabar kelahiran bayi perempuan Meghan dan Harry. Robert mengatakan sebaiknya pasangan ini terlebih dahulu meminta maaf kepada Ratu Elizabeth II dan memperbaiki hubungan yang mereka sebelumnya memutuskan untuk mengumumkan nama dan makna di balik nama putri mereka. Saya pikir sebagai terburuk dari serangan media Meghan dan Harry adalah pernyataan tentang Pangeran Charles dan Ratu serta pola pengasuhan yang mereka terapkan secara turun-temurun kepada anggota keluarga kerajaan, kata Robert dilansir dari Express Rabu 9 Juni 2021. Banyak masyarakat yang bertanya-tanya apa alasan mereka menamai putri mereka dengan nama pimpinan keluarga yang telah mereka klaim pola pengasuhannya buruk. Hal ini membuat pertanyaan besar tentang apa sebenarnya motif mereka, imbuh dia. Koresponden kerajaan Peter Ford juga mempertanyakan apakah pasangan Sussex ini telah meminta izin kepada Ratu untuk menggunakan nama tersebut. Terlebih nama itu merupakan nama masa kecil Ratu serta panggilan sayang dari mendiang suaminya. Saya pikir itu harus dipertanyakan mengapa mereka mengambil nama pribadi seorang tanpa mempertimbangkan asal-usulnya. Bahkan Pangeran Charles tidak pernah sesekalipun berpikir untuk memanggil ibunya dengan nama Lilibet, ucap Ford. Dalam kesempatan terpisah, pihak Istana Buckingham bereaksi atas penamaan anak kedua Pangeran Harry dan Meghan Markle. Sumber istana mengatakan kepada BBC bahwa Ratu Elizabeth II tidak ditanya oleh Pangeran Harry maupun Meghan Markle tentang penamaan putri mereka Lilibet. Sumber istana mengatakan kepada BBC. Sementara sumber yang dekat dengan Harry dan Meghan Markle mengatakan kepada BBC bahwa Duke of Sussex itu telah berbicara dengan Ratu sebelum kelahiran dan dia akan menggunakan penamaan itu. Hubungan antara pasangan tersebut dan keluarga kerajaan telah menjadi berita utama dalam beberapa bulan terakhir. Awal tahun ini, ketika pasangan itu sedang menantikan putri mereka, keduanya melayangkan kritik terhadap keluarga kerajaan dan membuat tuduhan rasisme dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Oprah Winfrey. Meskipun Harry berbicara tentang kesulitan antara dia dan ayahnya, dia mengatakan bahwa memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ratu Elizabeth II dan mereka berbicara secara rutin melalui panggilan video. Di tempat lain, Pangeran Charles juga mengungkapkan isi hatinya atas kelahiran bayi Lily. Ia sampaikan dalam pidato pada Selasa 8 Juni 2021 di sebuah pabrik pembuatan mobil di Covley. Perkembangan teknologi seperti kendaraan listrik atau hidrogen hijau dalam hal ini untuk transportasi berat sangat penting untuk menjaga kesehatan dunia kita untuk generasi mendatang, katanya. Sesuatu yang baru saya sadari hari ini setelah baru saja menjadi kakek untuk kelima kalinya, lanjut Charles. Putri Meghan dan Harry lahir dengan berat sekitar 3,4 kg, 7 pon 11 on pada Jumat 4 Juni 2021 pukul 11.40 waktu California di sebuah rumah sakit di Santa Barbara, California. Meghan dan Harry merahasiakan kelahiran bayi mereka selama beberapa hari dan mengumumkan secara resmi kepada publik dengan cara mereka sendiri. Orang dalam yang dekat dengan keduanya mengklaim bahwa Meghan dan Harry merasa senang mengingat betapa keras usaha keduanya untuk mempertahankan privasi mereka setelah memutuskan untuk pergi dari kerajaan. Duke and Duchess of Sussex membuktikan bahwa mereka bisa menjaga privasi dan pilihan mereka untuk mundur dari anggota senior keluarga kerajaan adalah pilihan yang tepat. Sementara nama Lilibet serat dengan sejarah pribadi bagi Yang Mulia Ratu Elizabeth. Julukan itu diciptakan ketika Putri Elizabeth saat itu masih balita
dan tidak bisa mengucapkan namanya sendiri dengan benar. Ayahnya Raja George dengan sayang memanggilnya Lilibet, meniru upayanya untuk menyebut namanya itu membekas dan mulai digunakan oleh kerabat dekat. Setelah kelahiran Lilibet, secara luas diduga bahwa Harry dan Meghan pertama kali berdiskusi dengan Ratu tentang pilihan nama. Masyarakat pun mengklaim keduanya tidak konsisten. Setelah semua serangan yang mereka lakukan, keduanya seolah-olah membangun jembatan untuk kembali mendekatkan diri dengan anggota kerajaan. Pangeran Harry tepis tuduhan pihak istana soal tak izin Ratu beri nama Lilibet pada anak. Pangeran Harry kini kembali dibuat pusing karena pernyataan pihak istana Buckingham. Dilansir dari People, Kamis 10 Juni 2021, seorang sumber dari pihak istana menyatakan kepada BBC bahwa sang pangeran tak minta izin kepada Ratu Elizabeth II untuk menamakan putrinya Lilibet. Seperti diketahui, Lilibet adalah nama panggilan sang ratu di kalangan keluarga dekatnya. Suami Meghan Markle ini langsung membantah tuduhan tersebut melalui juru bicaranya. Dalam pernyataan, sang Duke of Sussex, neneknya justru menjadi orang pertama dari pihak keluarga yang ia kabari tentang kelahiran Lilibet. Sang Duke berbicara dengan keluarganya sebelum membuat pengumuman. Faktanya sang nenek adalah anggota keluarga pertama yang ia telepon dalam pembicaraan itu. Ia mengungkapkan harapan untuk menamakan putrinya Lilibet untuk memberi penghormatan kepada Ratu Elizabeth II. Tutur sang juru bicara ditambahkan, bila beliau tidak mendukung, tentu saja nama ini tak akan mereka gunakan. Nama Lilibet memang terbilang sangat personal bagi Ratu Elizabeth II. Nama ini disebut-sebut berasal dari masa balitanya, saat wanita 95 tahun ini belum bisa menyebut nama lengkapnya. People mencatat bahwa sang ayah, Raja George, pernah bercerita mengenai kedua putrinya. Lilibet adalah kebanggaanku, Margaret adalah kebahagiaanku, begitu kata dia. Namun ini juga digunakan oleh orang-orang terdekatnya, termasuk mendiang suaminya, Pangeran Philip. Pangeran Harry dan Meghan Markle selama ini selalu menekankan bahwa hubungan mereka dengan Ratu Elizabeth II sebenarnya terjalin dengan sangat baik. Saat tampil di acara The Late Late Show bersama James Corden, ia bercerita bahwa keluarganya masih rutin menelpon Ratu Elizabeth II. Tahun lalu si sulung Arsi juga mendapat kado Natal dari sang eyang buyut. Nenekku bertanya apa yang diinginkan Arsi untuk Natal, dan Meghan bilang membuat kue waffle. Jadi nenekku mengirimkannya untuk Arsi, kata dia kala itu. Dalam wawancara sensasional dengan Oprah pada Maret lalu, Meghan Markle menyatakan bahwa Ratu Elizabeth II sangat baik kepadanya. Ia juga menjelaskan kadang orang kerap salah kaprah antara pihak istana sebagai sebuah istana dan bisnis di baliknya. Sulit bagi orang membedakan keduanya karena ini adalah bisnis keluarga. Di satu sisi ada keluarga dan ada juga orang yang menjalankan institusinya. Ini adalah dua hal berbeda dan penting untuk memisahkannya. Korea contohnya, Ratu selalu sangat baik kepadaku, tuturnya.